Taib, bismillah. Alhamdulillah. Kita merojah kembali materi Nahwu yang sudah kita bahas dari kitab Durusul Lughah li Ghairil Natiqina Biha di jilid yang kedua. Dan ini insyaallah sekarang kita masuk ke pelajaran yang ke-31 dan merupakan pelajaran terakhir dari Durusul Lughah jilid yang kedua. Taib, apa yang sudah kita pelajari di jilid 31 ini, di pelajaran ke-31 ini? Kita membahas satu tema penting yaitu an-na'at. Ya, satu ini saja yang kita bahas kemarin. Apa itu an-na'at atau na'at man'ut atau sifah mausuf? Pada bagian ini kita mempelajari kata sifat. Ya, bahasa Arabnya kata sifat itu na'at man'ut atau sifah. Dalam bahasa Arab kata sifat disebut na'at dan yang disifati disebut man'ut. Kata sifatnya panjang, pendek, lebar, tinggi, hitam, putih, itu na'at. Kemudian benda yang kita sifati itu man'ut. Meja, papan, orang, laki-laki, rumah, masjid, itu man'ut. Na'at mengikuti man'ut dan selaras dengannya pada 4 hal. Mengikuti dalam 4 hal. Maksudnya dia harus sama na'at dan man'ut itu. Na'at itu selalu na'at itu yang namanya kata sifat kan datangnya belakangan ya. Nah, karena dia datang belakangan maka dia harus mengikuti yang datang depan. Apa yang datang depannya? Man'utnya. Maka na'at harus mengikuti man'utnya dalam 4 hal. Yang pertama dari segi tentu apa tidak tentunya, ma'rifah atau nakirohnya. Contohnya hadza kitabun jadidun. Kitabun jadidun. Kitabun nakiroh, makanya jadidun juga nakiroh. Begitu sebaliknya. Al-kitabu al-jadidu. Al-kitabu ma'rifah, maka al-jadidu juga harus ma'rifah. Begitu. Ini salah satu tanda ma'rifah yaitu alif lam. Ya. Baik, kemudian yang kedua harus mengikuti dari sisi tanda i'rabnya, itu dari sisi marfu, mansub atau majrurnya. Contoh marfu, al-mudarrisu al-jadidu, sama-sama dhammah. Nah, sama-sama marfu di situ. Sa'altul mudarrisal jadida, al-mudarrisa al-jadida, sama-sama fathah, sama-sama mansub. Kemudian akhaztul kitaba minal mudarrisil jadidi. Mudarrisil jadidi, si di, ya, sama-sama majrur. Kemudian harus sama dari sisi yang ketiga itu dari sisi al-adad, dari sisi jumlahnya. Mufrad, musanna atau jamaknya. Kalau man'utnya mufrad maka dia juga mufrad. Ya, kalau man'utnya musanna maka na'atnya juga harus musanna dan seterusnya. Contoh yang mufrad li akhun kabirun. Akhun mufrad, maka kabirun juga harus mufrad. Ya, tapi kalau bentuk musanna, Bilalun lahu akhawani kabirani. Akhawani musanna, maka kabirani juga musanna. Kemudian dalam bentuk jamak, contohnya Hamidun lahu ikhwatun kibarun. Ikhwatun jamak, maka kibarun juga jamak. Walaupun jenis jamaknya boleh berbeda di sini ya. Kalau berakal boleh beda. Boleh gunakan jamak taksir seperti ini, kibarun. Boleh juga menggunakan jamak mudzakkar salim, kabiruna. Ya, ikhwatun kabiruna. Boleh seperti itu. Kemudian na'at dan man'ut harus saling mengikuti, harus selaras, harus sama dari sisi yang ketiga, sisi yang keempat yaitu dari sisi nau'nya, dari sisi jenisnya. Ya, jenisnya, dari sisi jinsnya, mudzakkar ataupun muannas, laki-laki perempuannya. Contohnya li akhun kabirun, akhun mudzakkar maka kabirun juga mudzakkar. Wa ukhtun sagiratun, ukhtun muannas maka sagiratun juga muannas. Meskipun tanda muannasnya beda ya. Ukhtun muannas dari sisi makna, sagiratun muannas dari sisi adanya tak marbuthah. Taib, itu dia merojah kita dari dars yang ke-31 dan ini adalah yang terakhir. Ya, semoga apa yang sudah kita pelajari itu bisa bermanfaat bagi kita dunia maupun akhirat. Semoga ini bisa membantu kita untuk menyegarkan ingatan tentang apa yang sudah kita jelaskan di pertemuan-pertemuan sebelumnya dari pelajaran Durusul Lughah di jilid yang kedua. Semoga Allah mudahkan kita untuk kembali melanjutkan pelajaran kita di jilid yang ketiga biidznillah ta'ala. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.